Bapak dan Ibu, ini adalah loka karya kita yang kelima, yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti acara loka karya 5 kita ini berjalan dengan lancar. Untuk pembacaan doa, kita minta kesediaan untuk Bapak Junaidi untuk memberi doa pada pagi hari ini. Mohon bantuannya Pak. Baik, sama-sama Bapak dan Ibu, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri, tadi lupa ya. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Ini nama saya Petriani SPD, Mapel PJOK dari SMP Negeri 15 Padang. Kemudian Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, tapi untuk supaya kita nanti ke depannya Bapak Ibu lebih konsentrasi untuk mengikuti pelajaran, karena sudah loka karya yang kelima ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4 sudah yang kelima. Saya akan memberikan semacam ice breaking, atau mungkin ada dari Bapak Ibu, Ibu Vivi bisa mungkin memberikan ice breakingnya untuk bergerak-gerak sedikit Bu Vivi. Bisa Bu Pipi? Oke, terdengar suara saya Bu? Bu Mira terdengar? Terdengar. Terdengar, Bu Pit. Kalau begitu, Dengar, Bu. baik saya saja yang pimpin ice breakingnya untuk berapa menit. Saya ingin tahu konsentrasi, apakah Bapak dan Ibu masih konsentrasi dalam mengikuti loka yang kelima ini. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Kuncinya, dengarkan apa yang saya sampaikan atau ucapkan. Ini adalah 3. Saya ulang lagi, ini adalah 3. Dan ini adalah 2. Dan yang ini adalah 1. Kita ulang. Dengarkan apa yang saya ucapkan atau sampaikan. Ini adalah 3. Yang ini adalah 2. Dan yang ini adalah 1. Pertanyaannya, jika ini ditambah yang ini, berapakah jumlahnya? Berapakah jumlahnya? Oke, ada yang bisa jawab? 6. 5. 6. Oke, Bang Mira ada yang jawab 6. Ini, kata ini, itu tadi 3. Ya. Kalau yang ini adalah 2. 2 tambah 3? 5, Bu. Kalau yang ini baru 1. Oke, yang benar Pak Jun. Tidak ada sebenarnya, tapi memang 5 ya. Jadi harus konsentrasi. Ternyata Pak Junaidi mempunyai, itu kayaknya dia agak visual ya. Sibuk, ya. Tapi daya tangkapnya sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Sebelum kita masuk, kita seperti biasa kita buat kesempatan kelas. Ini sudah tampil, bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama, menghargai sesama CGP dan fasilitator. Kemudian yang kedua, 1, bicara, semua mendengar. Kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif. Kemudian silahkan raise hand jika ingin bertanya atau mengisi di kolom chat. Kemudian fokus pada sesi belajar. Kita lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, semua calon guru penggerak dapat
memulai membuat perencanaan program yang berjudul program atau kegiatan, kemudian latar belakang dan tujuan program. Ini yang berpihak pada murid tadi. Jadi di sini kita akan membuat programnya dulu, kemudian kegiatannya, latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa. Lanjut, kita masuk ke bagian berikutnya. Ini ada, ini tertutup nih Bapak Ibu ya. Kita tarik sebentar supaya nampak. Ada pertanyaan yang akan kita jawab. Nanti ini dijawabnya di Jamboard. Menurut Bapak Ibu, ya, urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program berpihak pada murid apa? Kemudian potensi dan aset apa saja yang bisa Bapak yang Ibu Bapak miliki untuk mengembangkan program berpihak pada murid tersebut. Jadi ada 2 pertanyaan nanti yang akan kita jawab. Nanti saya sematkan linknya ini sudah ada linknya sebenarnya Bapak Ibu. Apakah saya kirim di chat, kolom chat? Coba dulu ya Bapak Ibu. Nih. Terima kasih Pak Jun. Ini ada 2 pertanyaan Bapak dan Ibu. Sudah ada jawaban dari Pak Junedi, program yang dapat mengembangkan potensi murid. Kemudian dari Ibu Fitria, program yang menuntun kepada anak. Kemudian selanjutnya yang dari Ibu Mira, program yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Ini dari Ibu Mira, kita coba dengarkan penjelasannya. Program yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Silakan Ibu Mira. Ya, terima kasih Bu Fitriani. Oke. Jadi program berpihak pada murid itu yaitu program yang dirancang yang mana programnya itu memang memperhatikan kebutuhan murid. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kan kita harus memetakan dulu muridnya dulu Bu Pit. Oke. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Kalau kita petakan berdasarkan gaya belajarnya, jadi kita sesuaikan ini gaya belajarnya seperti apa, misalnya visual, kinestetis, audio atau apa gitu. Ini tuh Bu Pit. Oke, ada tambahan dari Ibu yang lain, Bu Petria mungkin, program yang menuntun kepada anak. Bisa Iya, jawab. Bu. Terima kasih, Bu. Program yang berpihak pada murid berarti kita lebih mementingkan kebutuhan murid kita ya, Bu. Kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid kita, sesuai dengan bakat murid kita, sesuai dengan yang sudah kita petakan sebelumnya, Bapak Ibu. Anak kita termasuk dalam kategori apa? Begitu menurut saya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Ibu Vivi, benar sekali memang program yang menuntun kepada anak. Jadi Bapak dan Ibu, memang program-program yang kita rancang itu memang program-program yang benar berpihak dan berdampak kepada anak gitu. Kemudian Pak Junaidi boleh program yang dapat mengembangkan potensi murid. Baik. Oke, Ya. Pak Gigi, silakan. Baik Bu, terima kasih. Program yang apa tadi yang tentang program yang berpihak kepada murid itu adalah program yang memang apakah itu dalam bentuk pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran yang itu semuanya mampu mengembangkan potensi murid. Mereka bisa berkembang dengan bahagia, mereka bisa berkembang dengan tidak dalam tekanan dan lain sebagainya. Oke, seperti itu, Bu. Oke, memang benar sekali Bapak Ibu ya. Memang program-program yang kita rancang seperti yang saya sampaikan Ibu sebelumnya, memang program itu tidak memberatkan anak karena memang kita harus melihat minat dan bakatnya. Seperti yang sampai Bu Mira tadi juga, kita harus mengadakan diagnosa awal dulu, diagnostik awal agar kita tahu apa
minat-minat bakat yang dimiliki anak. Kemudian baru kita rancang nanti program-program sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, ada satu pertanyaan lagi, yaitu potensi dan aset apa saja yang mendukung, yang dimiliki di sekolah Bapak dan Ibu. Kita langsung saja buat di chat yang ini saja Bapak Ibu, langsung saja. Ada pertanyaan, kan ada dua. Potensi atau aset apa saja yang Bapak Ibu miliki yang bisa dikembangkan yang terkait dengan program yang berpihak pada murid tersebut. Ini ada Pak Jun di kolom chat, ada yang bersemangat dalam belajar. Dari Bu Febrina, potensi guru. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Ini dari Bu Fitria ya, potensi guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Potensi murid, semuanya sudah mewakili ya. Memang dari Ibu Fitria ini potensi guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Ibu Fitria sudah lengkap nih, bisa Bu Fitria jelaskan Ibu Fitria tentang potensi Iya, Bu. dan lingkungan di sekolah. Kita dengarkan Bapak Ibu dari Ibu Fitria. Potensi yang bisa kita gunakan sebagai aset untuk mengembangkan potensi yang program yang berpihak pada murid. Yang pertama sekali potensi guru ya, Bapak Ibu sama-sama kita ketahui Ya. potensi guru kita. Terus siswa dan lingkungan sekolah. Kenapa saya buat lingkungan di sekolah di sini? Lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang disukai oleh anak, sangat berpotensi sekali untuk kita mengembangkan program yang berpihak pada murid. Jadi lingkungan sekolah termasuk juga menurut saya aset yang dapat digunakan. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitria. Ada mungkin tambahan dari Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain? Ada mungkin lagi aset yang bisa kita berdayakan untuk mendukung dalam mengembangkan program yang berpihak pada murid. Ibu Mira Kencana. Wali murid kira-kira bagaimana itu ya, Bu? Wali murid kalau seandainya Potensi, nah Bu. ya dia potensi yang ada di sekolah. Ya. Cuman kalau wali murid bisa juga cuman mendukung, cuma memotivasi dari rumah. Tapi kalau seandainya di sekolah, kita kan mintanya di sekolah. Di lingkungan, tapi kalau untuk di lingkungan sekolah termasuk juga masuk wali murid masuk juga. Bahkan di anggota masyarakat di sekeliling sekolah kita juga bisa dijadikan potensi. Atau ada juga mungkin sekolah-sekolah yang dekat dengan kita, lingkungan sekolahnya mungkin bisa kita praktek olahraga seperti di sekolah-sekolah ada dipakainya di lapangan sekolah yang lain. Jadi gitu bisa jadi. Bapak dan Ibu. Kantor-kantor bisa juga ya, Bu ya? Juga bisa. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk Jamboard kita tutup, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita refleksi Bapak dan Ibu, refleksi ini nanti kita minta saja pendapat dari Bapak Ibu, tidak pakai Jamboard ya, langsung bisa raisen untuk memberikan pendapat tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu atau apa saja yang bisa diambil maknanya dari pembelajaran kita hari ini. Boleh langsung saja Bapak dan Ibu raisen siapa yang mau memberikan refleksi. Ada Ibu Febrina, Bu. Ada Bu Febrina. Oke, Bu Febrina. Febrina, Bu Fit. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini yaitu lebih memantapkan pemahaman saya
terhadap yang kemarin kita sudah mempelajari di modul. Jadi dengan adanya kegiatan ini lebih memantapkan pemahaman saya bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, apalagi dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah itu, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Febrina. Memang benar apa disampaikan Bu Febrina tadi, memang kita harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Sebenarnya kita untuk membuat suatu program itu kita tidak melihat kelemahan, tapi kita lihat kekuatan yang ada di sekolah kita dulu. Dari kekuatan yang ada, nanti baru kita rancang satu program yang memang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak, sehingga nanti program kita rancang itu bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita untuk pembelajaran kita hari ini, sesi kita hari ini untuk Loka 5 kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu juga bisa nanti menerapkan atau mengimplementasikan di sekolah masing-masing, sehingga nanti di sekolah memiliki program-program yang luar biasa yang bisa mengeksplorasikan minat dan bakat anak, sehingga sekolahnya juga menjadi lebih maju dari sebelumnya. Mungkin sekian presentasi kita atau pembelajaran hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini